Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-11 sampai 12. Masih di tafsir ayat yang ke-11. Kita masuk pada bagian yang keempat. Fa'in kana li auzubillahi minasyaitonirrajim fa'in kana lahu ikhwatun faliummi sudus. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6, baik saudara kandung atau seayah atau seibu, laki-laki maupun perempuan, yang mendapat warisan atau terhalang mendapat warisan dengan adanya ayah atau kakek. Akan tetapi mungkin akan dikatakan oleh sebagian orang bahwa firman Allah fa'in kana lahu ikhwatun, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, tidak secara zahir mencakup orang-orang yang tidak mendapat warisan, dengan dalil bahwa dalam ayat itu tidak terkandung orang yang terhalang oleh orang yang berhak mendapat setengah. Dengan demikian, saudara tidaklah terhalang dari 1/3 kecuali saudara yang mendapat warisan saja. Ini didukung oleh kenyataan bahwa hikmah terhalangnya mereka dari 1/3 adalah agar saudara yang mewarisi itu mendapatkan sejumlah harta yang cukup dan hal itu tidak ada. Wallahu alam, akan tetapi dengan syarat jumlah mereka 2 atau lebih. Hal itu menjadi lebih rumit karena lafaz saudara dalam ayat tersebut dengan lafaz jama'. Itu dapat dijawab dengan kenyataan bahwa maksud dari lafaz itu adalah hanya untuk menunjukkan jumlah, bukan jama'. Dan hal ini ditegaskan dengan lafaz 2 dan terkadang lafaz jama' itu dimaksudkan dan diartikan dengan 2. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala tentang Dawud dan Sulaiman alaihissalam, wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Al-Anbiya ayat yang ke-78. Dan Allah berfirman tentang saudara seibu, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sulus. Fa in kanu aktsara min dzalika fa huwa fahum syuraka fi sulus. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapatkan 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu. Allah menggunakan lafaz jama' dan yang dimaksudkan adalah 2 atau lebih menurut ijma'. Dengan dasar ini, maka apabila seorang mayit meninggalkan ibu, ayah, dan beberapa saudara, maka hak ibu adalah 1/6 dan sisanya adalah hak ayah. Beberapa saudara itu menghalangi ibu mendapatkan 1/3 dan ayah menghalangi mereka mendapat bagian, kecuali dengan adanya kemungkinan lain, yaitu hak ibu adalah 1/3 dan sisanya adalah hak ayah. Tertulis pada catatan kaki, menurut Syekhul Islam, apabila saudara tidak tergolong mendapat warisan, maka mereka tidak menghalangi ibu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, mimba diwasiyatin yuso biha audain, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Maksudnya, hak-hak tertentu tersebut bagian-bagiannya dan warisan-warisan itu sesungguhnya dapat berlaku dan terjadi setelah dipotong oleh hutang yang ditanggung oleh mayit, hak milik Allah atau milik manusia lain, dan juga setelah pelaksanaan wasiat yang telah diwasiatkan oleh mayit setelah meninggalnya. Sisa dari itu semualah yang menjadi harta peninggalan yang berhak diwarisi oleh para ahli waris. Dan wasiat didahulukan dalam ayat ini, padahal pelaksanaannya diakhirkan setelah hutang agar diperhatikan dengan baik. Karena merealisasikan wasiat itu sangatlah berat bagi para ahli waris. Dan bila tidak demikian, maka hutang-hutang adalah didahulukan dari wasiat dan diambil dari harta yang ada.
Sedangkan wasiat adalah sah dengan hanya sepertiga saja atau kurang dari itu. Bagi orang di luar keluarga yang tidak menjadi ahli waris selain dari itu, tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan izin dari para ahli waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a." Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Sekiranya ketentuan pembagian warisan itu dikembalikan kepada akal pikiran dan pilihan kalian, niscaya akan terjadi kemudorotan, di mana hanya Allah saja yang mengetahuinya. Karena tidak sempurnanya akal pikiran dan tidak adanya pengetahuannya tentang hal-hal yang patut dan baik dalam segala waktu dan tempat. Mereka tidak mengetahui anak yang mana atau orang tua yang mana yang lebih berguna bagi mereka dan lebih dekat kepada mereka dan lebih dekat kepada tercapainya tujuan-tujuan mereka, baik agama maupun dunia. Faridotam minallah, innallah akana aliman hakima. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Maksudnya telah ditentukan oleh Allah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya dan berlaku bijaksana dalam segala syariatnya dan menentukan apa yang telah ditetapkannya dengan sebaik-baik ketentuan. Akal manusia tidaklah mampu untuk menghadirkan seperti hukum-hukumnya yang baik dan sesuai bagi setiap zaman dan tempat serta kondisi. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.